Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari, CGP Angkatan 8 dari SMA Yosudarso Metro. Saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan saya, Ibu Elizabeth Andriani, guru mata pelajaran matematika kelas 12. Selamat menyaksikan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ika Puspitasari, CGP Angkatan 8 dari SMA Yosudarso Metro. Dan ini adalah rekan saya Elizabeth Andriani, rekan dari MEM Ika. Ya, di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Baik, Ibu Elis, bagaimana kabarnya, Bu? Luar biasa, sehat. Sehat. Gimana, Mem? Ya, saya juga sehat, luar biasa. Ibu Elis, sebelumnya saya mohon izin, saya ingin melakukan coaching supervisi akademik terhadap Ibu Elis. Bagaimana menurut Ibu? Boleh, Mem. Dengan senang hati saya juga senang berbagi ilmu dengan Mem Ika. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elis atas kesediaan waktunya. Bu Elis mengajar pelajaran apa, Bu? Saya mengampu mapel matematika di SMA Yosudarso ini di kelas pertama, Nadia dan Utama, atau kalau biasanya itu di sekolah luar menyebutnya kelas 11, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya, baik, Bu Elis mengajar di kelas 10, 11, 12 pelajaran matematika ya, Bu, ya. Baik, di kelas matematika menurut Bu Elis di antara kelas 10, 11, 12 bagaimana dengan pembelajaran matematika di kelas tersebut, Bu? Saya mulai dari kelas pertama dulu ini, kelas 10 dulu. Kalau kelas 10 saya lihat seperti biasa karena masih dalam tahap generasi COVID yang sudah lama mereka tidak pernah menjangkau sekolah karena daring. Jadi untuk mereka datang ke sekolah, belajar lagi, itu seperti awal lagi masuk SD begitu. Jadi tarafannya mereka seperti belajar awal matematika. Untuk saya harus membangun itu dengan mereka memulai awal, otomatis harus bergeraknya dari bawah lagi, tidak langsung serta-merta mereka paham, karena tahu sendiri di rumah pasti mereka banyak malesnya ketimbang mau belajarnya. Otomatis minat mereka terhadap matematika, apalagi sudah terkenal bahwa matematika itu dengan momok yang sangat ditakuti begitu. Tapi dengan Pratama ini mulai perlahan karena generasi yang berbeda, mereka lebih aktif lagi. Untuk kelas madya sama, juga ada dampak COVID tetapi masih bisa dikendalikan. Untuk kelas utama sendiri karena mereka sudah menempuh jenjang karir, otomatis daya belajar mereka lebih meningkat begitu. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu menemukan permasalahan yang seperti apa ketika mengajar matematika? Kita sepakati kita mau kelas berapa yang akan Ibu sharingkan kepada saya? Oke, saya ingin sharingkan untuk kelas 12 karena kelas 12 ini yang harus menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi saya mau di kelas 12 mereka akan lebih fokus ke pelajaran matematika begitu. Ya, Di kelas 12. Baik. Menurut Ibu itu fokus itu pengertian fokus yang seperti apa, Bu? Jadi mereka bisa memusatkan pemikiran perhatian mereka pada satu titik begitu. Misalkan kalau ini matematika, mereka kalau saya masuk pembelajaran matematika, mereka sudah konsentrasi dengan apa yang mau mereka pelajari hari itu. Baik, Bu, terima kasih. Jadi Ibu ingin meningkatkan fokus di saat pembelajaran matematika berlangsung. Iya, dan juga karena mereka akan menempuh jenjang yang lebih tinggi, memang mereka sudah bagus di antara Pratama, Madya, akan tetapi kalau dilihat dari keseluruhan kelas utama atau kelas 12 ini, mereka juga butuh motivasi yang belajar yang lebih ketimbang hari-hari biasanya begitu, karena akan menentukan karir mereka ke depannya. Jadi Ibu akan meningkatkan motivasi ya. Iya, fokus belajar dan motivasi. Fokus belajar dan motivasi siswa. Betul sekali. Kira-kira Bu, apa yang menjadi penyebab kurangnya fokus dan motivasi belajar yang menurun tuh kira-kira penyebabnya apa? Kalau menurut saya dari yang sudah saya lakukan di kelas, yang sudah saya amati,
itu penyebab dari fokus dan kurangnya motivasi belajar itu seperti mereka di kelas tidak langsung tertuju pada saya perhatiannya, mungkin tertuju dengan usil dengan temannya. Kemudian kadangkala saya membutuhkan waktu untuk HP itu dikumpulkan, tapi terkadangkala tidak, karena mereka itu saya bebas luaskan untuk mencari informasi dari sumber manapun. Jadi bisa mencari video, bisa mencari dari internet materi atau dari manapun. Tetapi kadangkala anak itu juga membawa HP itu ke lainnya, bukan untuk digunakan sebagaimana mestinya begitu. Jadi itu yang membuat mereka kurang fokus pada pembelajaran matematika yang saya ampu. Untuk motivasi belajar sendiri, mungkin karena beban momok mereka bahwa matematika itu sulit dan menjadi penyebab utama mereka untuk matematika itu nanti aja deh gitu lah. Karena sudah di pikiran mereka itu matematika dengan angka itu rumit dan susah begitu menurut saya. Jadi kalau saya belajar sedikit-sedikit, mereka pasti, kalau mereka fokus, mereka akan mempunyai minat dan motivasi belajar yang lebih sedikit meningkat begitu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya bahwa yang menyebabkan kurangnya fokus itu satu, karena murid tidak langsung tertuju kepada guru perhatiannya. Betul. Kemudian penyalahgunaan handphone ya Bu ya, Betul. yang tadinya Ibu untuk membuka materi terkait informasi yang ada di internet, ternyata malah untuk membuka hal lain. Betul. Ya, baik Ibu. Nah, untuk hal ini Ibu Elis ingin saya membantu Bu Elis di bagian mana yang harus saya amati Bu? Saya ingin Ibu mengamati saya itu di bagian strategi pembelajarannya. Bagaimana Bu atau Mem Ika ini ada usul atau apa yang bisa jadi masukan saya terkait pengalaman atau terkait ilmu yang bisa mengembangkan diri saya untuk di kelas dan untuk siswa-siswi saya, supaya mereka tertarik lagi dan berminat lagi di pembelajaran matematika begitu. Baik, jadi Ibu ingin saya membantu mengamati di bagian strategi pembelajaran ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, menurut Bu Elis sendiri, Ibu Elis itu mempunyai strategi pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas? Kalau pembelajaran di kelas saya, karena saya juga mengampu kurikulum yang berbeda ya, dua kurikulum yang berbeda. Untuk kelas Pratama dan Madya sudah bisa menggunakan kurikulum Merdeka, dan kelas utama itu masih kurikulum K13. Tapi saya adopsi. Jadi untuk kurikulum Merdeka, saya rasa ini pembelajaran yang bagus sekali. Saya lihat, saya sudah praktekkan di kelas Pratama dan Madya, itu ada peningkatan motivasi belajar karena berbeda. Kalau dulu kan cuma gurunya yang berpusat di guru, anak muridnya hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka ini saya ambil pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi siswa untuk kelas 12 ini walaupun K13, saya adopsi kurikulum diferensiasi, saya masukkan di situ proses pembelajarannya. Mulai sedikit demi sedikit mulai berubah. Belum banyak tetapi mulai berubah. Baik Ibu, semoga nanti bisa membawa perubahan ya Bu ya. Oke, untuk itu Bu, kira-kira kapan Bu saya bisa masuk untuk melakukan observasi terhadap kelas Ibu? Kalau bisa itu mungkin minggu depan di hari Rabu, karena pas hari Rabu itu saya juga pas padat gitu, jadi ada kelasnya, jadi bisa nanti Ibu lihat bagaimana sih saya berproses dengan anak-anak. Jika nanti ada sesuatu hal, boleh ditambahkan juga Ibu, mohon sarannya, mohon juga bimbingannya bagaimana. Ya, baik, hari Rabu minggu depan kira-kira pukul berapa Bu? Pukul 8 aja Bu, karena kita 8 sudah ya. kita ada program bahasa Inggris dulu, ada apel dulu. Ya, baik. Nanti hari Rabu minggu depan pukul 8 ya Bu ya. Saya akan mengobservasi kelas Bu Elis. Oke, baik Ibu. Pada saat masuk di kelas tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Tujuan pembelajaran saya, karena saya masuk materi statistika, saya akan memperkenalkan mengidentifikasi data dengan penyajian data
agar peserta didik mampu mengidentifikasi data dan penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk disajikan lagi, setelah diurutkan tabel disajikan lagi dalam bentuk diagram. Diagramnya itu ada 4, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang daun. Serta nanti saya mau siswa itu mempunyai hasil atau produknya itu bisa dikembangkan lagi dalam bentuk video, kemudian bisa memilih PPT, dan juga yang terakhir bisa kreasi paper. Jadi mereka nanti bisa membuat diagram-diagram tersebut bisa di karton, bisa di kertas manis, dan dibuat sekreatif mungkin. Baik, sepertinya luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Semoga nanti kita berhasil, Bu Elis bisa mengembangkan minat dan bakat siswa. Oke, untuk itu Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai kira-kira apa Bu? Yang ingin saya capai itu terkait dengan minat dan motivasi. Yang Ibu kembangkan minat dan motivasi Belajar matematika, materi statistik. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk meningkatkan fokus dan motivasi siswa? Kalau strategi, nanti saya ingin peserta didik nanti dibagi dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan kumpulkan beberapa siswa dalam kelompok-kelompok. Itu nanti saya ingin mereka itu berkelompok berdasarkan minat mereka. Karena kalau mereka suka, pasti mereka tertarik untuk belajar matematika. Yang pertama kan harus suka dulu nih. Jadi saya ingin mereka nanti berkumpul dalam kelompok kecil, misalkan apa kegemaran atau kesukaan minat mereka di bidang mana, saya kelompokkan dulu. Mungkin nanti saya bagi dalam beberapa kelompok kegemaran atau minat, yaitu olahraga, kemudian ada seni, kemudian ada minat nonton film karena generasi Z, kemudian sukanya drakor, pasti suka nonton drakor, dan yang terakhir minat baca supaya mereka mengembangkan literasi juga. Baik, jadi Ibu akan membagi kelompok berdasarkan minat siswa. Betul. Ya, sesuai kebutuhan belajar siswa. Betul. Begitu ya. Dengan Ibu memberikan berbagai media pembelajaran. Iya. Begitu. Baik, sepertinya luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Jadi nanti kita ketemu di hari Rabu minggu depan pukul 8 untuk melakukan observasi ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan hari ini. Ibu sudah bersedia saya coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Elis. Sama. Sikap diri. Beri salam. Selamat duduk. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Manajer, silakan siapkan anak buahnya untuk memimpin doa. Salah satu siapa? Leo. Marilah kita ambil sikap berdoa. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Kudus, terima kasih atas berkat perlindungan-Mu sepanjang malam hari. Dan pada pagi hari ini kami belajar, semoga Engkau memberkati kami dalam pelajaran ini supaya kami bisa fokus untuk melihat apa yang dijelaskan oleh Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Leo. Ada yang ingat minggu lalu atau hari Senin kita komunikasi apa? Hari sama satu dong Ibu mau. Oke, hari kesaktian Pancasila. Kemarin kita menyanyikan lagu apa? Supaya kita ada nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, kita berdiri sejenak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri. Yang biasa mimpin siapa ya? Seni dong. Seni. Salah satu dari seni yang aktif. Semakin
3, 2, 1. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan kembali. Salah satunya, kalian sudah lama kan tidak menyanyikan ini? Kapan terakhir nyanyi? Selain hari Senin, SMP, bahkan mungkin TK, SD gitu ya. Makanya kita tumbuhkan kembali, siapa tahu sudah nasionalisme kita sudah mulai luntur. Tapi Ibu harapkan itu tidak, karena semangat itu kita kembali sekarang dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Karena hari ini untuk menentukan hari esok dan masa depan kalian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kita akan cek kehadiran dulu. Hari ini ada yang tidak hadir. Isbet sakit, suratnya sudah dinyatakan. Oke. Imam ya. Untuk yang lainnya? Isbet namanya Elizabeth tidur. Oh iya, berarti tidak. Di tanggal Elizabeth tidur sakit. Oke. Kayaknya di sini juga ada yang sakit tetapi tetap hadir ya. Ibu berharap yang sakit tetap duduk, yang tidak sakit silakan berdiri. Yang tidak sakit silakan berdiri. Seperti yang pakai jaket ini kita lihat ada Dian sama ada Sele. Kita menghadap ke Dian dan Sele. Kita berikan semangat, kita berikan energi positif kita supaya mereka dapat tumbuh cepat. Kita berdiri, kita bangkit berdiri, kita acungkan tangan kita berkati, kita Semoga cepat sembuh kawan. Semangatnya nyok gitu ya. 1, 2, 3 semangatnya nyok. Lagi 1, 2, 3 semangatnya nyok. Oke, semoga cepat sembuh. Amin. Kita duduk, semoga cepat sembuh, semoga sehat kembali. Biar segera kita aktivitas seperti biasa. Terima kasih sudah tetap hadir ke sekolah. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Teman-teman, hari ini seperti yang sudah saya infokan, kita akan belajar terkait statistika. Ada yang sudah belajar di rumah materi statistika? Belum. Kemarin baca sekilas kan ya? Baca yang nggak remedi kemarin itu sudah baca mengenai statistika. Pasti banyak tanya kalau suruh baca ini. Betul, betul sekali. Statistika yang akan kita pelajari di awal ini itu tentang penyajian data. Tujuannya apa sih? Supaya kalian dapat mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara menyajikan data, mengolah data, kemudian mengumpulkan data, bagaimana data itu diolah. Yang kedua, kalian dapat menentukan, setelah itu kita sebarkan datanya dalam bentuk tabel. Tabelnya ada tabel, kemudian disajikan lagi dalam bentuk diagram. Diagramnya juga banyak, ada diagram apa saja? Diagram garis, kemudian batang, lingkaran, batang daun. Ada yang sudah bisa cara memasukkan data ke dalam diagram. Sudah ada yang sudah, ada juga yang belum. Gak apa-apa, nanti kita akan berproses, kita akan belajar bersama bagaimana data itu kita olah, kemudian kita masukkan. Gunanya untuk apa sih data itu? Untuk apa sih belajar statistika? Dalam kehidupan sehari-hari statistika ini digunakan untuk apa sih? Gitu ya? Ada yang tahu apa sih gunanya statistika yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk
pasti di sana ada banyak balita. Itu biasanya juga digunakan oleh para pengurusnya untuk menyusun bagaimana balita itu, misalkan berat badannya, tinggi badannya balita itu berapa. Kemudian itu disajikan juga, ada yang bentuk diagram batang, ada yang bentuk diagram garis. Tidak hanya di sana, di sekolah kita pun juga kita menyajikan data, betul. Ada kunjungan perpustakaan, kita juga bisa buat data, berapa banyak yang datang ke sana, laki-laki atau perempuan. Kemudian kita olah datanya supaya apa? Mempermudah dalam membaca data. Gitu. Gak cuma itu, terlambat, masuk ke kelas, kehadiran, itu semua bisa dijadikan sebuah data. Gunanya supaya kita lebih mudah membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Ada diagram batang, kemudian diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana diagram itu dibuat. Sekarang ibu akan bagi bagaimana nanti kalian bisa memahami itu. Untuk tadi ibu sudah bagi berdasarkan minat ya, minat dan bakat kalian sukanya apa. Di sini yang suka olahraga silahkan nanti scan barcode-nya. Di sana ada materi tentang penyajian data dan juga tentang bagaimana diagram daun, bagaimana cara memasukkan data dalam diagram daun. Ini untuk yang suka nonton, berarti suka juga kalau suruh nonton video. Di scan masing-masing. Yang nggak dapat gimana bu ya? Yang nggak dapat silakan dibaca. Sukanya baca kan ya? Iya, sukanya baca, dibaca bukunya. Kalau sini sukanya warna-warni, nanti saya kirimkan PPT. Nanti saya kirimkan dulu salah satu dari saya, nanti saya kirimkan PPT-nya. Untuk yang ini silahkan dibaca di buku halaman 62. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk instruksinya? Tidak. Kalau tidak saya beri waktu 15 menit, silahkan dipahami materinya. Terima kasih. Untuk kelompok seni diagram batang sudah ada yang bisa menjelaskan kelompok seni. Diskusikan dulu sama kelompoknya. Diskusikan dulu sama kelompoknya. Untuk kelompok baca diagram garis, diagram garis ini lebih mudah dong ya. Cara kalian menyampaikan. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? 3 orang. Diskusikan dulu. Diskusikan dulu. Mungkin bisa tanya yang di belakang, ada Mira, ada Mini. Diskusikan saja dulu. Untuk kelompok film, sukanya nonton. Tadi dapat diagram lingkaran, bagus sekali. Circle-nya juga pas. Circle nontonnya.
Siapa yang kira-kira mau dipilih untuk mewakili kelompoknya presentasi? Bisa. 3 orang. 3 orang. Silakan Bisa, diskusikan bisa. bersama. Kelompok satu. Jadi olahraganya apa sih? Kalau ini tahu olahraganya pasti judo, karate. Yang ini kamu olahraga apa? Jalur. Berenang. Wah, keren. Tenju. Gym. Gym semuanya berarti. Enggak. Apa ya? Olahraganya. Gimnastik ya. Ya, kamu Tirta. Oh, badminton. Kalau kamu sepak bola. Silat, kamu juga suka juga. Ini tenisius? Tenis meja. Kalau ini pasti bola ya. KL ya. Silakan pilih 3 orang yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan diagram batang. Oke. Kita mulai dari kelompok diagram garis karena sukanya baca. Yuk, diagram garis silakan. 3 orang ke depan. Saya persilakan. Ini spidolnya. 3, yang satu nanti baca soal, yang satu jadi moderator, yang satu menulis. Yuk, diagram garis. Tuh, bawa bukunya boleh. Ayo, ini satu lagi. AP satu lagi. Ocha, yuk Ocha. 3. Ini Ocha, AP. Silakan maju. Yang menjelaskan si siapa? Ini. Yang nulis Ocha itu moderator. Kamu nggak baik juga. Yuk, perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok apa, kegemaran kesukaannya apa. Kemudian perkenalkan anggotanya. Selamat pagi, Bu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang diagram batang. Garis. Perkenalkan, nama saya Afe. Nama saya Vini. Nama saya Ocha. Kami akan menjelaskan tentang penyajian data menggunakan diagram garis. Kamu langsung ya, data misalkan datanya nggak usah banyak-banyak. Iya, nggak usah dari buku nggak apa-apa. Yang lebih simpel. Ini Ocha sama Oke, silakan disambung oleh Vini. Bagaimana caranya sih membuat diagram garis dari suatu data? Disajikan. Yuk, Vini silakan. Oke, jadi untuk bikin diagram Coba di pinggir. Nah, jadi untuk bikin diagram garis itu pertama biasanya kita disajikan data berupa tabel, jadi data nilai, perkembangannya rata-rata nilai kalian. Biasanya pakai datanya tuh yang kontinu. Jadi terus-terusan gitu loh, bisa dilihat terus-terusan perkembangannya gimana. Nah, di sini kita bisa lihat datanya itu ada Januari itu perkembangan apa jumlah ton yang dijualnya dari distributor itu. Soalnya coba dibacakan dulu sih si Mbak Ocha. Silakan Mbak Ocha bacakan dulu sih maksudnya dari bulan dan jumlah ton ini. Coba Mbak Ocha bacakan dulu soalnya. Jadi hasil penjualan gula pasir di distributor Soraja pada periode Januari sampai April 2016 ditunjukkan pada tabel. Ya, di situ tadi ada penjualan apa? Gula pasir. Gula pasir. Nah, hasil penjualan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram garis, di mana ada vertikal dan horizontal untuk menentukan mana itu jumlah dalam ton setiap bulannya mereka itu menyalurkan, kemudian dalam bulan apa begitu. Langsung kan kayak Jadi biasanya sumbu X ini digunakan untuk perkembangan waktunya dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, sedangkan sumbu Y ini biasanya jumlahnya berapa, frekuensinya. frekuensinya. Nah, jadi sini kita lihat kalau bulan Januari itu 10, Februari 15, Maret 30, April 35. Kita bisa langsung masukin dulu di sini mulai dari kiri ke kanan, mulai dari 0,
tulis dulu ini Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau udah waktunya ditulis semua, lalu kita masukin di sini. Di sini kan kita bisa rentangnya yang paling tinggi itu kan ada 35. Jadi sampai 35 juga nggak apa-apa, tapi dilebihin dikit biasanya. Oke, di sini caranya salah satunya yaitu skalanya itu harus sama. Skalanya atau jaraknya itu sama, jarak antar frekuensinya itu sama. Begitu maksudnya si Vini. Dari 10, 20, 30, 40, 50. Skalanya berapa itu? Skalanya berapa? Leo, skalanya berapa? 10. Mario, Michelangelo, skalanya berapa? Kenapa kok harus sama skalanya? Karena aku belum tahu. Iya, harus sama. Kenapa? Karena akan disajikan dalam bentuk diagram. Diagram apapun skalanya harus sama. Diagram batang, diagram garis, skalanya sama. Begitu. Next, bisa dilanjutkan. Nah, lalu kita di sini bisa lihat kalau Januari 10 ini segala macam ini bisa dimasukin di sini. Januari jumlahnya 10, Februari itu 20, lalu Maret itu jumlahnya 30, di 25 nih. April itu dia 35. Kita bisa masukin ini kayak sebagai titik gitu loh. Januarinya 10, Februarinya itu 15. Coba ditulis 15 di tengahnya supaya lebih jelas nanti temannya. Di antara 10 dan 20. Iya, tulis itu bukan di titiknya. Iya, bukan di titiknya tetapi di frekuensinya. Coba diganti saja tulisannya itu enggak jelas nih. Pilih. Di frekuensinya. Begitu. Coba Mbak Ape dilengkapkan pertanyaan kalau siapa tahu ada temannya yang enggak jelas mau tanya. Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman ngerti semua tentang diagram garis? Langkahnya tadi harus apa? Harus punya data. Setelah punya data, tabel. Sudah punya data kan acak-acakan diurutkan dengan tabel. Setelah tabel dibuat apa? Diagram. Langkah bikin diagramnya gimana? Dibuat frekuensi. Kemudian skalanya harus sama. Kemudian baru ditarik garis. Sampai sini jelas ya? Oke, silakan ditutup kelompok baca. Sekian dari kelompok baca. Makasih. Jadi sudah belajar masing-masing, kita sudah bertukar informasi juga. Setelah ini silakan kalian pelajari, kalian olah data dulu, kalian buat data mengenai kegemaran. Silakan buat data kegemaran masing-masing. Misalkan gini, tadi dulu sudah ini ya, sudah kita buka berdasarkan minat bakat. Berarti yang suka olahraga ini berapa? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang suka nonton film ada berapa orang? 6. Yang suka baca ada 7. Yang sukanya seni ada 5. Nah, ini sudah jadi data nih kita. Sekarang silakan kalian olah data ini untuk ke berbagai macam jenis diagram. Ada diagram batang, diagram garis, diagram batang daun. Itu ya. Itu. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Boleh langsung. Iya, diagram lingkaran juga. Kemudian nanti hasilnya boleh kalian pilih mau disajikan dalam bentuk apa yang sudah kalian kerjakan. Mau dalam bentuk video boleh. Jadi temennya nanti menjelaskan di depan, kalian videoin boleh. Atau mau dalam bentuk PPT juga boleh. Mau kalian sajikan dalam bentuk PPT supaya lebih menarik untuk pengumpulannya. Kemudian ada yang mau pakai, saya mau diketik aja Bu, nanti terus dikasih ke Ibu. Jadi bahan modul, bahan ajar modul juga boleh. Silakan kalian pilih mana yang lebih asik kalian gunakan, begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Pengumpulannya Bu, ada yang nggak tanya ya? Nggak tanya pengumpulannya? Iya. Atau langsung dikumpulkan? Pengumpulannya paling lambat besok 2 hari lah ya, 2 hari karena ada yang bikin video, mungkin ada yang bikin PPT nggak cukup 1 hari. 2 hari berarti Ibu tunggu sampai hari Jumat. Kamis Jumat, oke? Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Kalau cukup, silakan bisa bekerja
saja sekarang untuk mendiskusikan bagaimana kalian mau membuatkan hasilnya nanti. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah bertukar informasi, sudah mengerjakan data juga. Ibu mau tanya dulu kesimpulan kita hari ini. Coba dari kelompok Lamanta yang tadi barusan maju. Kesimpulannya apa sih hari ini, Kak? Hari ini kita belajar cara membuat diagram. Hari ini kita belajar diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram batang daun. Oke. Kalau Lamanta sendiri kayaknya ini ya kurang karena banyak yang mewakili. Oh, satu lagi, Dian. Apa yang kita pelajari hari ini? Dari kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kita dapat mempermudah mengolah suatu data dan memperjelas dalam membaca suatu data. Oke, jadi dari tempatnya Lamanta tadi ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram garis. Kemudian gunanya kita belajar itu ternyata kata Dian untuk membaca data lebih mudah dan memperjelas juga dalam kita membaca data. Misalkan kalau ada data 100, kalau tidak diurutkan, tidak ada diagramnya kan sulit bacanya. Coba yang kemarin sukanya baca berapa orang ya? Karena orangnya ada ribuan mungkin, jadi sulit membaca datanya. Ternyata kalau dibuat diagram lebih mudah membaca data. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Manajer kita siapkan untuk berdoa. Kita akhiri pembelajaran kita di sini. Marilah kita bersama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat yang kau berikan kepada kami hingga akhir hayat. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kita dan sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan membimbing kami sepanjang hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan Bapa kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan bisa berkemas. Ingat ya, kelas tetap dengan keadaan bersih dan rapi. Tidak ada kotoran di laci meja. Silakan bisa dilihat lacinya. Kalau ada sampah silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sikap berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Man, Roman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari, CGP Angkatan 8 dari SMA Yosudarso Metro. Saya di sini akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya yang bernama Ibu Elis, guru mata pelajaran matematika, dan ini adalah Bapak pengajar praktik saya, Bapak Miranto. Ya. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, Elis. Setelah pembicaraan kita terkait observasi yang kita lakukan kemarin, sekarang kita akan membicarakan hal apa nih Bu? Saya ingin kita membahas terkait dengan rencana pengembangan diri saya selanjutnya itu nanti supaya bisa menjadi tindak lanjut kita selanjutnya, terutama untuk bagi saya sendiri pengembangan saya dalam pembelajaran matematika. Baik, pengembangan diri yang seperti apa Bu yang ingin Ibu kembangkan?
terkait itu banyak sekali. Yang pertama dari diri saya sendiri itu pengolahan kelas, kemudian selanjutnya itu ada timbal balik dari siswa ke saya terutama, kemudian penguasaan kelas yang menurut saya ada siswa yang belum fokus pada saat saya mengajar di depan gitu. Saya ingin fokus ke 3 hal itu dulu. Ya, baik Ibu Elis, terima kasih atas penjelasannya. Bu, sekarang kita akan fokus ke rencana pengembangan diri selanjutnya begitu. Jadi setelah kegiatan observasi ini diharapkan kita akan ada rencana pengembangan diri apa yang akan Ibu lakukan, yang aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan gitu untuk selanjutnya. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan untuk sesi lanjutannya nanti Bu sebagai tindak lanjut dari observasi ini? Oke, yang pertama sih saya ingin betul tadi medianya bagaimana kita menyikapi setiap materi itu yang ingin saya kembangkan. Bagaimana nanti kalau materinya berbeda harus dengan materi apa, itu bagaimana nanti penyajiannya. Yang pertama tentang penyajian materi itu. Kemudian yang kedua tetap dengan pengolahan kelas, yaitu dimana siswa itu menghilangkan sedikit demi sedikit momok matematika itu sulit atau susah, dimana saya memposisikan diri menjadi guru yang tidak mudah ditakuti, misalkan lebih rileks dan santai dengan anak atau siswa begitu, supaya pelan-pelan atau perlahan momok dengan matematika itu sulit, matematika itu susah, matematika itu gurunya galak, itu semakin memudar, tidak langsung hilang, tetapi ada alangkah baiknya itu turun. Yang notabene mereka itu sulit atau nggak mau masuk matematika, mau dulu gitu, mau masuk dulu, itu aja sih ya. Baik, untuk aktivitas pengembangan Ibu akan meningkatkan pada media pembelajaran, penyajian materi, pengolahan kelas, menghilangkan momok bahwa matematika itu sulit. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, dari keempat area pengembangan ini yang akan Ibu fokuskan terlebih dahulu yang mana Bu? Dari keempat ini yang akan difokuskan yang mana? Mungkin matematika menyenangkannya dulu. Matematika menyenangkannya, menghilangkan momok ini ya Bu ya? Matematika menyenangkan dulu. Ya, baik Bu. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Tujuannya meningkatkan rasa ingin tahu siswa, kemudian rasa percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat di kelas, dan tentu saja yang tadi saya bilang aktivitas yang ingin dikembangkan berarti tujuannya juga harusnya tercapai dari aktivitas yang ingin saya kembangkan tadi. Baik Bu, untuk melihat ketercapaian itu, ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Kalau yang dilihat itu, kalau yang bisa dilihat ya, yang pertama antusias siswa dalam menyampaikan pendapat, misalkan dari tanya jawab, kemudian dari sistem kerja, maksudnya itu jika kita menanyakan soal, ada yang dengan inisiatif dirinya sendiri mau menjawab ke depan begitu. Kemudian setelah itu pengerjaan tugas. Jadi pengerjaan tugas itu tidak harus diworo-woro hari ini kumpul, tetapi inisiatif dari anak itu tersebut mengerjakan tugasnya tepat waktu begitu. Baik Bu, jadi untuk ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan itu adalah ketika anak sudah muncul minat, motivasi untuk antusias siswa dari cara bertanya dan menjawab begitu ya. Kemudian dari sistem kerja kelompok kerjanya, kemudian inisiatif dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas tanpa ada dorongan dari orang lain. Betul. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, nah untuk mendukung ukuran keberhasilan ini Bu, faktor pendukung kira-kira apa Bu yang Ibu butuhkan untuk keberhasilan ini? Yang pertama referensi pembelajaran tentunya ya. Mungkin referensi pembelajaran bisa nanti cari-cari dulu atau masukan dari Bu Ika juga bisa. Kemudian sarana prasarana untuk memudahkan juga bagaimana pengolahan. Kemudian mungkin juga masukan dari teman sejawat juga yang
notabene juga sama-sama guru matematika supaya nanti bisa berkolaborasi bagaimana baiknya di kelas. Kemudian siswanya sendiri, pendukungnya pasti siswanya sendiri. Kalau siswanya dulu nggak mau, bagaimana kegiatan pembelajaran bisa berlangsung, kan begitu. Kemudian juga mungkin dari rekan-rekan yang bisa dijadikan referensi bagaimana pengolahan di kelas, dan yang belum saya terapkan bisa saya ambil kembali begitu. Baik, jadi faktor pendukung yang Ibu butuhkan untuk keberhasilan yang ingin dicapai itu ada referensi pembelajaran, kemudian masukan dari calon guru penggerak gitu ya Bu ya, kemudian sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi, kemudian adanya minat dan kemauan dari murid sendiri ya Bu ya. Itu adalah faktor pendukung. Baik Bu, untuk itu kira-kira Bu, untuk rencana pengembangan diri ini kapan akan kita bisa lakukan ya Bu? Kira-kira waktunya kapan ya? Karena saya butuh waktu, mungkin kita bisa mulainya minggu depan ya. Kalau bisa itu Rabu tanggal 24 November 2023, Rabu aja, Rabu depan. Ya, 24 November ya. Iya, karena butuh waktu kan untuk menyusun strategi dan perlu referensi dari teman-teman itu bagaimana gitu. Baik Bu Elis, setelah percakapan kita hari ini, menurut Bu Elis kesimpulan pembicaraan kita ini bagaimana Bu? Hari ini saya dapat belajar banyak tentunya, melihat dari kekurangan dan kelebihan saya yang sudah disampaikan tadi, kemudian yang perlu saya kembangkan juga dari banyak hal, kemudian dikerucut lagi menjadi beberapa poin, yaitu di mana dalam penguasaan materi, kemudian pemilihan metode ajar dan media ajar juga yang harus perlu ditingkatkan lagi. Kemudian saya juga bisa tahu bagaimana tahapan untuk mewujudkan atau mengembangkan lagi target yang ingin saya capai begitu. Terima kasih. Baik Ibu Elis, terima kasih atas kesediaan waktunya, kegiatan yang sudah kita lakukan, berbagai tahap yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Elis. Sama-sama. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik yang saya lakukan terhadap rekan saya, Ibu Elis, guru mata pelajaran matematika. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, saya Elizabeth Andriani dari SMA Yasudarso Metro. Setelah dilakukan coaching supervisi akademik oleh Bu Ika, saya mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu yang saya dapat terkait dengan materi ajar, bagaimana cara menyajikan materi ajar yang kreatif, kemudian penguasaan kelas yang modern, serta juga dapat memanfaatkan media ajar secara maksimal. Lebih dari itu juga, saya juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya selama proses pembelajaran, serta saya juga dapat lebih tahu bagaimana cara pengembangan diri saya untuk kedepannya agar saya menjadi guru yang lebih kreatif, kemudian lebih baik lagi, serta dapat memaksimalkan potensi yang saya miliki dalam mewujudkan target atau tujuan pembelajaran agar matematika terasa lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Ika atas coachingnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranto. Saya adalah pengajar praktik dari Ibu Ika. Setelah melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ika di dalam percakapan pasca observasi ini, saya melihat bahwa prinsip-prinsip coaching sudah diterapkan oleh Ibu Ika. Di antaranya adalah menjalin kemitraan, kemudian adalah prosesnya berjalan dengan kreatif, dan kemudian Ibu Ika mampu memaksimalkan potensi dari rekan sejawatnya. Mudah-mudahan hasil percakapan coaching ini mulai dari pra observasi, dan pasca observasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.